Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk, kode sahamnya MBAP. Memang banyak orang di luar sana banyak yang ngomongin PTBA, lalu ada Adaro, lalu United Tractor, dan juga perusahaan-perusahaan tambang lainnya. Nah, MBAP ini sebenarnya cukup menarik kalau misalnya kita memperhatikan dari angka-angkanya. Dan kalau misalnya kita perhatikan dari harga sahamnya ya, dalam 5 tahun terakhir harga MBAP ini cenderung mengalami kenaikan sekitar 83,04%. Dan sempat tertinggi di 4.000-an ya, hampir 4.000, dan terakhir di harga 2050. Kita akan melihat kira-kira prospek dari si MBAP ini seperti apa. Akan saya bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi kita akan mulai dengan financialnya terlebih dahulu ya teman-teman semuanya. Jadi di financial ini kita cari yang annual. Oh ya, ini juga saya pakai Stockbit ya. Kalau teman-teman penasaran pakai Stockbit, silahkan dilihat kira-kira seperti apa Stockbit Pro-nya. Dan kita akan mulai dengan yang annual terlebih dahulu. Nah ini. Nah ini dia ya. Untuk yang annualnya dari tahun 2014, kinerja si MBAP ini sebenarnya cenderung mengalami kenaikan ya. Dari yang tadinya omset cuma 1,6 triliun, dia naik menjadi 3,7 triliun, tertinggi di tahun 2018 ya. Lalu turun sedikit di tahun 2019 menjadi 3,6 triliun. Labanya kalau misalnya kita perhatikan ya di sini ya. Ini labanya ini 173 miliar. Ini mengalami kenaikan tertinggi di tahun 2017 di 794 miliar. Lalu mengalami penurunan menjadi 491 miliar di tahun 2019. Jadi memang kinerja si MBAP ini juga sangat terpengaruh dengan harga batubara. Ya, jadi harga batubara turun, ya kinerjanya turun, harga batubara naik juga kinerjanya naik. Sama seperti perusahaan-perusahaan batubara lainnya, baik itu PTBA, Adaro, ITMG, Indi, dan juga perusahaan-perusahaan lainnya. Dan kalau misalnya kita mau lihat dari quarterly-nya, kita pengen lihat nih kira-kira kinerja terakhirnya si MBAP ini seperti apa. Ternyata kalau misalnya kita perhatikan dari kuartal 2 2020 ya, di kuartal 2-nya itu sendiri lah pendapatannya itu 723 miliar, jadi mengalami penurunan. Padahal kuartal pertama 2020 ini sangat bagus, 1,1 T, tapi dia turun jadi 723 miliar. Lalu kita akan lihat ke bawah labanya. Labanya ini sebenarnya di kuartal pertama 2020 itu udah mencetak rekor tertinggi ya. Dari yang sebelumnya 115 miliar menjadi 244 miliar. Nah, tapi terakhir di kuartal 2 2020 labanya ini turun menjadi 98 miliar. Makanya penurunan ini cukup signifikan karena turunnya lebih dari 50%. Nah, kira-kira dari key statistik seperti apa? Kita akan melihat satu persatu, mulai dari yang namanya valuation-nya. Nah, kalau misalnya kita mau lihat dari sisi valuation-nya, secara current PE ratio ya dengan menggunakan TTM, kita akan melihat kira-kira MBAP ini harga sahamnya mahal atau murah. Nah, kita tunggu ya funda chart-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari 1 tahun, harga si MBAP ini sebenarnya lagi di tengah-tengah nih, nggak murah, nggak mahal ya kan. Nah, cuman kita akan tarik 5 tahun ke belakang, kira-kira MBAP ini seperti apa. Nah, MBAP kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini kecenderungannya lagi di harga bawah ya, walaupun dia sempat rendah di kisaran 3 sampai 3,5, sekarang dia tuh di 4,22. Nah, cuman kalau misalnya kita perhatikan di sini, paling tinggi ini sempat menyentuh sekitaran 9. Jadi upside potensialnya bisa sekitar 100%-an. Tapi koreksinya cuma sekitar 20%-an. Jadi ya lumayan lah ya kalau misalnya kita ngomongin risk to reward ratio-nya.
Lalu dari sisi price to book value ratio, kita juga akan melihat kira-kira harga sahamnya si MBAP ini murah atau mahal. Nah, kita perhatikan ya. Nah, kalau dari sisi price to book value ratio-nya justru kecenderungan ke arah mahalnya ya, ke arah mahalnya. Walaupun ya agak-agak dekat-dekat tengah-tengah juga. Nah, kita akan melihat 5 tahunnya seperti apa. Nah, kalau dari sisi 5 tahun, dia ini udah lebih rendah daripada tahun 2016 kemarin. Ya, waktu itu di PBV di sini di sekitar 1,2 sekian ya. Sekarang di 1,07. Jadi udah lebih rendah dari tahun 2016 dan upside potensialnya bisa mencapai 3 kali. Nah, jadi nanti kalau misalnya booming batu bara lagi, ini kecenderungan naiknya cukup tinggi dengan downside yang cukup terbatas untuk si MBAP ini. Lalu kalau misalnya kita memperhatikan dari sisi solvency rasionya, kita akan melihat current rasionya ini bagus banget, di kisaran 4,08. Nah, kira-kira trennya seperti apa nih ya, current rasio si MBAP ini. Oke, kita lihat ke bawah, funda chartnya ternyata memang sedang improve ya. Kalau misalnya kita perhatikan dari setahun terakhir 2019 sempat di kisaran 3, sekarang udah 4. Kemarin sempat tertinggi di 9-an, tapi ini spike cuma sebentar, terus turun lagi dan mulai stabil di kisaran 3-4. Jadi secara current ratio memang sangat sehat ya si MBAP ini. Dan kita akan melihat dari debt to equity rasionya. Nah, ini dia, debt to equity ratio juga kelihatan sekilas juga sangat bagus ya, sangat sehat untuk rasio DER-nya si emiten ini. Nah, ini dia MBAP, kira-kira trennya DER-nya ini seperti apa. Kita akan melihat di funda chartnya ya. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita lihat dari sisi funda chartnya ya, grafik yang 5 tahun, ternyata memang agak sedikit mengalami peningkatan ya, peningkatan dari yang tadinya 0,00 sekarang 0,1, tapi ini masih jauh banget di bawah 1 ya. Jadi boleh dikatakan sangat sehat neracanya si MBAP. Dan kalau misalnya ngomong bakal bangkrut, kayaknya jauh ya, jauh lah dari bangkrut untuk si MBAP ini. Untuk dari return on equity juga bagus banget di kisaran 25,4%. Dan secara profitability, gross margin 35,8%, net profit margin 13,5%. Jadi sangat-sangat bagus. Lalu average net profit margin 5 tahun terakhir itu tinggi sekali, 17,2%. Jadi kalau net profit margin di atas 10%, boleh dikatakan oke, ini perusahaan cukup bagus ya bisnisnya. Dan kalau misalnya kita memperhatikan dari sisi balance sheet-nya, nah ini dia, cash-nya ini juga cukup banyak ya, 923 miliar. Sementara kalau kita perhatikan market cap-nya cuma 2,5 triliun. Ya, 2,5 triliun. Nah, di sini kita akan melihat kira-kira cash flow-nya seperti apa. Apakah memang generate cash flow terus bisnisnya, ataukah labanya itu sebenarnya cuma accounting profit aja. Ya, kita tentu cari perusahaan yang bisa menghasilkan cash flow yang cukup bagus ya, teman-teman ya. Nah, kita akan melihat MBAP ini seperti apa nih cash flow from operation-nya. Nah, kita ambil dari 5 tahun terakhir. Ternyata cash flow from operation ini selalu positif ya, 300 miliar di tahun 2019, lalu naik lagi ke 1 triliun di terakhir ini, dan di tahun 2018 sempat 1 triliunan juga. Jadi bisnisnya boleh dikatakan cukup bagus karena generate cash flow from operation dengan sangat sehat ya. Jadi di sini MBAP boleh disimpulkan ya bahwa memang harganya cenderung murah ya, dengan risk reward ratio yang sangat menarik. Dan yang paling penting adalah neracanya boleh dikatakan masih jauh dari kata-kata bankrupt atau default. Dan kalau misalnya kita perhatikan, memang harga batubara akan mendekati winter nih sekarang nih, jadi cenderung mengalami kenaikan. Nah, kira-kira apakah kinerja MBAP ini juga akan kembali naik lagi karena di kuartal 2 penurunannya cukup lumayan akibat dari COVID-19, atau justru begitu-begitu aja ya kinerja si MBAP. Kita akan lihat sih. Jadi buat para investor ini sedikit clue ya buat kalian tentang sekilas tentang MBAP. Jadi ini bukan rekomendasi beli atau jual ya.
Buat teman-teman semuanya, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.